Hai guys, kali ini aku mau share ke kalian apa aja sih pedoman komunitas YouTube yang harus kita taati biar channel YouTube kita itu tidak sampai kena banned atau dihapus oleh pihak YouTube. Nah, akhir-akhir ini ada salah satu channel yang udah lumayan terkenal, yaitu Udo Parno. Dia tuh kontennya tuh terkait dengan tutorial YouTube gitu. Nah, jumlah subscribernya udah pasti banyak ya, 715 ribuan gitu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu channel Udo Parno ini kena banned YouTube dan channel YouTube-nya itu dihapus. Jadi buat kalian yang sekarang sedang merintis channel YouTube atau sedang membangun sebuah channel, kalian wajib banget patuhin peraturan pedoman komunitas dan juga hak cipta. Nah, pedoman komunitas dan juga hak cipta itu adalah dua hal yang berbeda. Nanti akan aku bahas satu persatu apa aja pedoman komunitas YouTube dan juga apa saja hal-hal yang bisa melanggar hak cipta. Kalian simak terus video aku sampai habis ya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung, buat subscribe channel aku dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video yang terbaru. Oke, sebelum aku menjelaskan konten apa aja yang bisa melanggar pedoman komunitas dan juga hak cipta, di sini akan aku jelaskan dulu pengertian dari pedoman komunitas dan juga hak cipta. Nah, di sini untuk pedoman komunitas itu adalah peraturan yang dibuat oleh pihak YouTube. Nah, di sini kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran itu kita akan mendapatkan teguran dari pihak YouTube melalui email. Jadi di sini kalau kita mendapatkan satu teguran, maka kita tidak akan dapat memposting apapun, video, live streaming, story, dan lain sebagainya, itu selama 1 minggu. Nah, untuk peringatan atau teguran yang kedua, itu kita dapat email lagi, dan kita tidak bisa memposting apapun selama 2 minggu. Selanjutnya untuk teguran yang ketiga, ini udah maksimal ya, itu channel kita akan ditutup dan konsekuensinya akan dihapus oleh pihak YouTube. Tentunya ini akan sangat merugikan, terutama channel yang sudah kita bangun dan mendapatkan subscriber yang begitu banyak. Pastinya seperti channel Udo Parno yang udah ratusan ribu, itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan sekian banyak subscriber, dan sekarang channelnya harus dihapus karena ada beberapa pelanggaran pedoman komunitas seperti itu. Jadi sayang banget ya, pastinya aku pribadi juga ikut sedih karena channel dari Udo Parno ini ada yang dihapus. Nah, di sini kita harus benar-benar memperhatikan apa aja hal-hal yang bisa melanggar pedoman tersebut. Selanjutnya untuk hak cipta. Nah, di sini biasanya itu kita mendapat teguran itu karena kita memakai video atau audio milik orang lain yang mengandung klaim hak cipta atau klaim ID. Nah, di sini kalau kita menggunakan musik misalkan tanpa izin dari si pemilik lagu yang memiliki klaim konten ID tersebut, nah itu kita bisa menyebabkan video kita itu dihapus atau mendapatkan peringatan lah seperti itu dari YouTube. Nah, itu dia perbedaannya ya, tapi untuk video kita itu masih bisa tayang kalau kita terkena klaim hak cipta. Cuma nanti untuk hasilnya itu kita bisa berbagi dengan si pemilik konten asli, atau mungkin kalau misalkan minta dihapus juga kita harus mengikuti peraturan yang diarahkan oleh si pemilik channel tersebut. Oke, selanjutnya apa aja sih jenis-jenis konten yang terkena pelanggaran pedoman komunitas? Di sini tadi udah aku baca. Jadi di sini pedoman komunitas YouTube. Di sini ada beberapa hal yang menjadi peraturan dari pihak YouTube. Jadi ini ada
Eh, yang pertama ada spam dan praktik penipuan. Jadi di sini itu misalkan nih ada sebuah video, nah di thumbnailnya itu dia menuliskan judulnya A. Lalu selanjutnya ketika kita buka itu isinya nggak sama dengan thumbnail tersebut. Nah itu udah termasuk clickbait atau penipuan ya. Kalau misalkan clickbait yang nggak begitu jauh sih nggak masalah, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan clickbaitnya itu terlalu beda jauh, itu kita akan dilaporkan oleh penonton. Nah itu bisa menyebabkan channel YouTube kita nantinya akan di-banned oleh pihak YouTube, seperti itu. Di sini juga ada interaksi palsu, misalkan sub dan lain sebagainya, itu melanggar pedoman komunitas YouTube. Terus ada konten sensitif. Di sini ada thumbnail, ada keselamatan anak, ada menyakiti diri sendiri, ada konten ketelanjangan seksual. Kalian bisa cek aja salah satu persatu, maksudnya kalian bisa klik aja apa aja detailnya seperti itu. Di sini tidak aku buka satu persatu karena nanti akan memakan durasi yang lama ya tentunya. Oke, selanjutnya ada konten kekerasan atau berbahaya. Di sini ada beberapa jenis, ada organisasi kejahatan, misalkan ada ujaran kebencian. Sekarang kan banyak ya di sosial media ujaran kebencian. Nah itu sudah termasuk melanggar undang-undang. Nah bahkan ada yang sampai dipidanakan karena menyebarkan ujaran kebencian. Lalu selanjutnya ada pelecehan, ada cyberbullying seperti itu. Selanjutnya ada barang yang diatur undang-undang. Ada konten yang menampilkan senjata api juga, itu nggak boleh. Kalian bisa klik aja. Nih aku contohin salah satu ya. Misalkan aku klik barang yang diatur undang-undang itu apa aja sih? Nah di sini ada penjualan barang atau jasa yang ilegal atau diatur peredarannya. Contohnya nih ada alkohol, narkotika, dokumen atau uang palsu, kata sandi rekening bank, bahan peledak, organ tubuh, dan lain sebagainya. Itu sangat melanggar pedoman komunitas YouTube. Oke, yang selanjutnya untuk contoh dari klaim hak cipta. Jadi ini ada teguran hak cipta ya, kita pelajari lebih lanjut lagi. Jadi ini dia, ketika kita mendapatkan klaim hak cipta, itu sama dengan pedoman komunitas tadi, kita akan mendapatkan sebuah email dari YouTube bahwa video kita itu mengandung klaim hak cipta. Nah di sini hal apa aja yang terjadi saat kita mendapatkan teguran hak cipta? Nah, di sini tertulis ya, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Lalu yang kedua, semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Dan yang ketiga, itu yang paling parah, Anda tidak dapat membuat channel baru. Di sini juga ada beberapa, ada masa tenggangnya, ada cara mengatasi teguran hak cipta. Biasanya kita meminta banding atau meminta pencabutan klaim kepada si pemilik hak cipta tersebut. Nah, lalu kita mengikuti aja langkah-langkahnya ya. Bisa saja untuk audionya atau konten yang terkena hak cipta tersebut dihapus, atau mungkin bagi hasil seperti itu. Tapi menurut aku ya, daripada kita melanggar pedoman komunitas dan juga klaim hak cipta, menurut aku itu hanya membuang-buang waktu aja. Lebih baik kita benar-benar fokus ke konten video yang original. Kalau misalkan konten kalian musik, usahakan kalian bikin musik yang ciptaan kalian sendiri. Lalu kalau misalkan kalian bikin sebuah video, itu jangan re-upload milik orang lain. Misalkan nih sekarang banyak konten reaction, nah itu kan berisi cuplikan video-video milik orang lain. Nah itu rawan banget ya. Lebih baik kalian pakai video yang benar-benar rekaman atau hasil karya kalian sendiri. Nah di copyright ini
tidak hanya mencakup musik atau sebuah lagu aja, tapi ada banyak ya, ada foto atau gambar, logo seperti itu. Kalau misalkan emang oleh si pemiliknya itu diklaim konten ID-nya, kita harus hati-hati banget. Jadi jangan sembarangan pakai logo musik seperti itu. Nah, di YouTube itu sudah disediakan audio library yang bisa kita gunakan secara bebas tanpa khawatir terkena teguran hak cipta. Untuk mengatasi teguran hak cipta itu ada 3 cara. Yang pertama, menunggu masa berlaku teguran berakhir. Nah, di sini biasanya berlaku selama 90 hari atau sekitar 3 bulan. Nah, selanjutnya meminta pencabutan klaim. Jadi kita bisa menghubungi orang yang punya hak cipta tersebut atau klaim ID tersebut, lalu meminta untuk mencabut klaim hak ciptanya. Dan selanjutnya mengajukan permintaan pemulihan. Jadi jika menurut kalian video kalian itu sebenarnya tidak mengandung klaim hak cipta, kalian bisa mengajukan permintaan pemulihan channel seperti itu. Tapi menurut aku biar nggak ribet-ribet, kita pilih amannya aja ya. Jadi usahakan sebelum kalian upload itu kalian setel yang tidak publik dulu. Jadi di sini di bagian YouTube Studio itu kan biasanya ada pengaturan kan. Nah, di situ ada kita setel publik, tidak publik atau pribadi. Nah, itu kita buat yang tidak publik dulu. Nah, di bagian sini kita setel yang tidak publik dulu. Jadi kita bisa tahu apakah video kita itu melanggar pedoman atau tidak, atau kena copyright atau enggak gitu ya. Jadi setelah semuanya siap kayak judul, deskripsi, thumbnail, lalu monetisasi dan lain sebagainya itu udah siap, terus semuanya udah aktif termasuk monetisasinya, nggak ada pelanggaran apapun, baru kita publish. Sekarang fitur dari YouTube sudah gampang banget loh. Jadi kalau dulu video kita otomatis terpublish, sekarang kita bisa dikasih jeda waktu untuk mengecek lagi video kita apakah benar-benar aman atau enggak. Nah, kalau setelah semuanya dirasa baik-baik aja, baru kalian setel publik untuk bisa ditayangkan ke semua orang seperti itu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tunggu video-video aku yang selanjutnya. Kalau kalian ada request video yang lain, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube aku. See you on the next video. Bye!